Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Umi Hasana. Saya dari Prodi Biologi dengan NIM F1C4 22035. Di sini saya akan memaparkan materi tentang struktur sel. Sebelum kita membahas struktur sel, sebenarnya apa sih itu sel? Sebelum kita membahas apa itu sel dan apa saja sih struktur selnya, ayo sama-sama disimak video ini. Sebelum kita membahas struktur sel, kita akan membahas apa itu sel. Nah, apa sih itu sel? Sel merupakan satu unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel dapat berfungsi secara autonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Berdasarkan jumlah sel, terdiri dari uniseluler dan multiseluler. Uniseluler bersel satu seperti bakteri, amoeba, dan ragi. Sedangkan multiseluler bersel lebih dari satu seperti tumbuhan, hewan, dan fungi. Nah, bagian utama dari sel itu ada membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel. Berdasarkan inti, sel terbagi menjadi sel prokariotik dan eukariotik. Nah, yang pertama, sel prokariotik merupakan sel tanpa membran inti. Sel ini mempunyai materi genetik berupa DNA yang tidak terbungkus oleh membran, tetapi hanya merupakan massa yang kekentalannya lebih tinggi dibandingkan dengan kekentalan sitoplasma di sekitarnya, sehingga disebut sebagai nukleoid. Sel prokariotik tidak mempunyai organel, sehingga struktur sel ini masih sangat sederhana. Contoh dari sel prokariotik adalah seperti bakteri, alga biru, dan archaea. Di dalam sel prokariotik terdiri dari beberapa organel seperti nukleoid, sitoplasma, membran plasma, dinding sel, kapsul, ribosom, flagela, pili, dan plasmid. Yang kedua, sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran. Sehingga sel ini memiliki dua membran, yaitu membran sitoplasma dan membran inti. Sel ini dinamakan sel yang memiliki membran inti. Sel eukariotik ini terdapat pada organisme yang lebih kompleks lagi, dan susunan organelnya sudah tersusun dengan teratur. Sel ini terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, tetapi tidak semuanya ada pada masing-masing sel, karena ada bagian yang berbeda satu dengan yang lainnya dan memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi fisiologis yang berbeda juga. Ada bagian sel yang sama di antaranya yaitu membran plasma, sitoplasma, organel seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, lisosom, mitokondria, dan inti sel. Lalu kita memasuki bagian struktur sel. Yang pertama ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang mempunyai hubungan dengan beberapa sistem endomembran. Sistem endomembran yang dimaksud adalah membran inti, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, vesikel, vakuola, dan membran plasma. Di mana sistem endomembran ini banyak bekerja dalam sintesis protein, tempat sintesis protein, penyempurnaan hasil sintesis protein, penyimpanan hasil sintesis protein, maupun ekspor protein keluar sel. Membran retikulum endoplasma dalam bentuk lamela yang merupakan kelanjutan dari membran inti. Terdapat dua macam retikulum endoplasma, yaitu yang pertama ada retikulum endoplasma kasar, karena di permukaan membrannya melekat ribosom yang fungsinya untuk sintesis protein. Retikulum endoplasma kasar pada sel pankreas, sintesis protein yang berfungsi sebagai hormon insulin, yang kemudian disekresikan pada aliran darah. Hormon insulin tersebut dalam bentuk glikoprotein. Yang kedua ada retikulum endoplasma halus. Karena di permukaan membrannya tidak ada melekat ribosom, nah fungsi dari retikulum endoplasma halus ini adalah sebagai sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, detoksifikasi obat dan racun, serta menyimpan ion kalsium. Yang kedua ada badan Golgi.
Badan Golgi pertama kali ditemukan oleh ahli biologi dan fisika dari Italia yang bernama Camillo Golgi. Fungsinya sebagai penyempurnaan hasil sintesis protein pada ribosom. Penyempurnaan yang terjadi adalah folding, melipat-lipat, karbosilasi, dan metilasi. Yang ketiga ada ribosom. Ribosom adalah tempat sintesis protein, tepatnya adalah translasi. Translasi adalah proses sintesis protein dengan mRNA sebagai cetakannya. Ribosom merupakan kompleks antara RNA dengan protein. Sel-sel yang memiliki kecepatan sintesis protein tinggi memiliki banyak ribosom, bahkan sampai beberapa juta ribosom. Terdapat dua macam ribosom, yaitu ribosom yang terikat pada membran retikulum endoplasma kasar dan ribosom yang bebas berada di dalam sitoplasma. Kedua macam ribosom memiliki struktur yang mirip. Ribosom bebas sebagai tempat untuk sintesis protein yang difungsikan di dalam sitosol. Sedangkan protein yang disintesis pada ribosom terikat digunakan pada membran itu sendiri atau diekskresikan keluar sel. Yang keempat, ada sentrosom. Dalam beberapa sel, mikrotubula tumbuh dari sentrosom. Sentrosom ini pada saat interfase terletak pada salah satu sisi yang dekat nukleus. Sentrosom ini berfungsi sebagai balok penahan tekanan pada sitoskeleton. Di dalam sentrosom sel hewan terdapat sepasang sentriol yang tersusun dalam suatu cincin. Ketika sel mengalami pembelahan, maka sentriol ini bereplikasi. Walaupun sentriol dapat membantu mengorganisasi penyusunan dari rakitan mikrotubula, sentriol ini tidak penting fungsinya bagi semua sel eukariot. Pada sel tumbuhan, sentrosoma tidak memiliki sentriol. Sentrosoma ini memancarkan mikrotubula sitoplasma menuju ke arah tertentu dari sel. Yang kelima ada lisosom. Lisosom adalah sebuah kantong yang memiliki membran dan berisi enzim-enzim hidrolitik yang digunakan oleh sel hewan untuk mencerna makanan dalam bentuk makromolekul. Lisosom memiliki struktur yang agak bulat yang dibatasi oleh membran tunggal. Lisosom berfungsi menghancurkan diri sendiri dengan melepaskan semua enzim yang ada pada lisosom, mencerna zat-zat makanan asing, hasil fagositosis berbentuk padat, dan pinositosis berbentuk cairan, mencerna makanan cadangan. Yang keenam, ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan matriks atau zat seperti gel yang berada di dalam sel. Sitoplasma tersusun atas partikel berupa material air dan juga protein. Fungsi utama dari sitoplasma ini yaitu sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme yang terdapat di dalam sel. Sitoplasma ini juga sangat berperan dalam membantu dan memberikan segala sesuatu yang terjadi di dalam sel kecuali nukleus yang merupakan inti sel. Yang ketujuh, ada nukleus. Nukleus sering disebut dengan inti sel yang mengandung kromosom. Di dalam kromosom terdapat DNA, dan pada DNA terangkai banyak gen yang berfungsi dalam membawa sifat keturunan dari orang tua ke keturunannya. Inti sel dibungkus oleh suatu membran lipid bilayar sehingga terpisah dari sitoplasma. Di dalam inti sel terdapat suatu massa yang bergranula yang disebut sebagai anak inti atau nukleolus. Di dalam nukleolus terjadi sintesis RNA yang kemudian dikemas dengan protein yang diimport dari sitoplasma menjadi subunit ribosom yang besar maupun kecil. Subunit ribosom besar maupun kecil selanjutnya dibawa keluar dari nukleus melalui pori-pori membran inti menuju ke sitoplasma. Subunit ribosom kecil dan subunit ribosom besar kemudian diassembling menjadi ribosom. Setiap nukleus dapat memiliki 2 atau lebih nukleolus. Tergantung spesiesnya, di dalam inti sel juga terjadi transkripsi yang menghasilkan mRNA, yang selanjutnya mRNA tersebut ditransfer keluar inti sel melalui pori-pori membran inti menuju ke ribosom. Selanjutnya ada nukleolus. Nukleolus merupakan bagian dari nukleus yang padat dan tidak teratur. Tempat subunit ribosom tersebut terbentuk dari protein dan RNA.
Nucleolus ini dibentuk di daerah nucleolar organizing regions. Kedua subunit tersebut melewati pori-pori yang berinti menuju sitoplasma yang merupakan tempat keduanya bergabung dan menjadi aktif dalam pembentukan protein. Nucleolus disebut juga butir atau anak inti yang tidak memiliki membran atau selaput berupa anyaman. Nukleus ini memiliki ukuran yang bervariasi dan berubah-ubah, terutama pada tumbuhan. Nukleolus bertanggung jawab untuk pengumpulan dan transkripsi RNA, khususnya asam nukleat, ribosom atau RNA. Selain itu, nukleolus bertanggung jawab untuk sintesis ribosom yang penting untuk melakukan aktivitas di seluruh sel. Selanjutnya, yang ke-9 ada dinding sel. Dinding sel merupakan bagian dari sel tumbuhan yang terletak di luar membran plasma dengan bentuk yang tebal. Dinding sel ini mudah ditembus oleh saluran-saluran yang ada di dalamnya, yang disebut plasmodesma. Plasmodesma ini dapat menghubungkan sitoplasma dengan sel-sel yang ada bersebelahan dengannya. Dinding sel ini terbentuk dari polisakarida yang disebut selulosa dan protein lainnya. Juga berperan penting dalam mempertahankan bentuk sel dan melindungi sitoplasma dan membran plasma dari kerusakan mekanis dan juga sebagai alat transportasi zat dari dalam keluar atau sebaliknya. Nah, selanjutnya ada vakuola. Banyak sel yang terdapat pada tumbuhan memiliki vakuola sentral yang besar. Bentuk vakuola ini sangat berbeda dengan sel hewan karena pada sel hewan bentuknya lebih kecil. Bahkan pada beberapa sel yang tidak memiliki vakuola, bentuk vakuola ini pada tumbuhan hanya besar tetapi tidak terlihat jelas dan lebih tua jika dibandingkan dengan sel hewan. Vakuola yang terdapat pada tumbuhan umumnya berisi air, fenol, alkaloid, antosianin, dan protein. Vakuola ini berasal dari pelebaran retikulum endoplasma, sedangkan pada sel hewan, vakuola ini diselubungi oleh membran lipoprotein yang berfungsi sebagai penyimpan, pemindah material, dan memelihara sel dari tekanan dalam. Sedangkan pada tumbuhan, vakuola ini berperan dalam hal penyimpanan zat makanan, penguraian zat sisa sebagai zat hidrolisis makromolekul, dan sebagai pembesaran. Vakuola sangat berperan dalam mekanisme pertumbuhan pada tumbuhan. Selanjutnya ada membran plasma. Membran plasma atau membran sel atau sering juga disebut dengan plasmalemma merupakan suatu sistem membran yang merupakan lapisan terluar membatasi isi sel dari lingkungannya. Membran ini terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan yang sangat tipis, hidup, dan bersifat semi-permeabel. Membran ini juga berfungsi sebagai penyelenggara komunikasi antara sel dan juga sebagai organel yang dapat mengontrol masuknya nutrisi dan mineral ke dalam sel. Selanjutnya ada sitoskeleton. Sitoskeleton atau kerangka sel adalah jaringan berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Setelah lama dianggap hanya terdapat di sel eukariot, sitoskeleton ternyata juga ditemukan pada sel prokariot. Dengan adanya sitoskeleton, sel dapat memiliki bentuk yang kokoh, berubah bentuk, maupun mengatur posisi organel, berenang, serta merayap di permukaan. Sitoskeleton adalah rangka sel yang terdiri dari 3 macam, yaitu ada mikrotubul, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Fungsi mikrotubul memberikan ketahanan terhadap tekanan pada sel, perpindahan sel pada silia dan flagela, pergerakan kromosom saat pembelahan sel anafase, pergerakan organel membentuk sentriol pada sel hewan. Mikrofilamen memiliki fungsi memberi tegangan pada sel, mengubah bentuk sel, kontraksi otot, aliran sitoplasma, perpindahan sel, misalnya pusopodia, dan pembelahan sel. Nah, yang terakhir itu ada peroksisom. Peroksisom yaitu suatu ruangan metabolisme khusus yang dikelilingi oleh membran tunggal. Peroksisom mengandung enzim yang menyalurkan hidrogen dari berbagai substrat ke oksigen dan menghasilkan hidrogen peroksida sebagai produk samping. Selanjutnya, peroksida diuraikan oleh katalase menjadi H2 dan O2.
Peroksisom juga berhubungan erat dengan mitokondria, retikulum endoplasma, dan kloroplas. Peroksisom berperan menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif. Berkembangnya mitokondria mengambil alih sebagian besar fungsi oksidatif tersebut dan membuat peroksisom kurang terpakai. Selanjutnya, struktur mitokondria. Mitokondria memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam, yang membentuk lekukan-lekukan ke arah dalam yang disebut dengan kristai. Mitokondria merupakan tempat terjadinya respirasi sel, menghasilkan energi dalam bentuk ATP, yaitu molekul berenergi tinggi. Mitokondria banyak mengandung enzim-enzim yang berfungsi dalam siklus Krebs. Ada sel yang hanya memiliki satu mitokondria besar, tetapi ada yang memiliki banyak mitokondria. Sel yang aktivitasnya tinggi memiliki mitokondria lebih banyak apabila dibandingkan dengan sel yang aktivitasnya kurang. Selanjutnya ada struktur plastida. Plastida merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel tumbuhan yang sangat berperan penting dalam proses fotosintesis. Plastida ini memiliki kromoplas yang mengandung klorofil yang disebut dengan kloroplas. Kromoplas merupakan plastida yang mengandung pigmen, misalnya karotin, vikadonin, vikosantin. Kloroplas berperan dalam mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang tersimpan dalam molekul gula. Adapun pigmen lain yang terdapat di plastida ini adalah kromoplas yang merupakan pigmen yang memiliki warna, yaitu warna hijau. Sedangkan pigmen yang tidak berwarna, yaitu leukoplas. Leukoplas ini berperan penting dalam pembuatan amilum, amiloplas. Selanjutnya untuk struktur sel tumbuhan, yang pertama itu ada sitoplasma, nukleus, dinding sel, vakuola, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, mitokondria, membran plasma, dan plastida. Lalu untuk struktur sel hewan, ada sitoplasma, nukleus, lisosom, sitoskeleton, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, mitokondria, nukleolus, sentrosom, membran plasma, dan peroksisom. Selanjutnya, beberapa perbedaan pada sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama, pada hewan tidak memiliki dinding sel. Lalu untuk selaput sel sama-sama memiliki, dan juga inti sel juga memiliki pada hewan dan tumbuhan. Untuk hewan, tidak memiliki kloroplas, tidak memiliki vakuola, sedangkan pada tumbuhan tidak ada lisosom. Untuk selaput sel, inti sel, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan ribosom sama-sama memiliki pada tumbuhan dan hewan. Nah, ada beberapa perbedaan pada sel prokariotik dan eukariotik, seperti contoh dari organismenya. Prokariotik, bakteri dan gagang hijau, sedangkan eukariotik, protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Untuk metabolismenya, prokariotik anaerob dan aerob, sedangkan eukariotik hanya aerob saja. Pada organelnya, prokariotik sedikit atau tidak ada, sedangkan eukariotik, nukleus, mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, dan lain sebagainya. Sedangkan pada DNA, prokariot siklural. Sedangkan pada DNA, prokariot lebih sirkular dalam sitoplasma, sedangkan eukariot sangat panjang terdapat dalam inti. Lalu pada RNA dan protein, prokariot disintesis pada beberapa kompartemen, sedangkan pada eukariot, sintesis RNA terjadi dalam nukleus, protein disintesis dalam sitoplasma. Lalu selanjutnya ada perbedaan pada sitoplasma. Prokariot tidak ada sitoskeleton, sedangkan pada eukariot sitoskeleton tersusun atas filamen protein. Selanjutnya pada perbedaan pembelahan sel. Prokariot kromosomnya memisahkan diri oleh adanya pemisahan membran plasma. Lalu pada eukariot kromosom memisah melalui gelondong pembelahan. Lalu perbedaan pada organisasi seluler. Umumnya prokariot lebih uniseluler, sedangkan eukariot lebih multiseluler. Nah, sekarang udah tahu kan perbedaan sel eukariot dan prokariot? Baik, itulah beberapa materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.